dengan begitu besar nikmat, begitu besar keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita hari ini bisa bersuara kembali, bertemu kembali di kelas ini, yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini seperti yang sudah kita sampaikan, saya sampaikan dan juga anak-anak mempersiapkan semuanya, dan materinya sudah tercantum, sudah disampaikan kepada anak-anak semuanya terkait dengan materi debat. Dan hari ini kita merencanakan anak-anak untuk praktik, praktik debat. Ya, teman-teman, terkait dengan debat itu barangkali anak-anak sudah mencermati, melihat, bahkan membaca, mendengar, bahkan mengomentari beberapa tayangan fenomena debat yang sekiranya ada beberapa bagian 1-5, dan itu bagian dari tata cara berdebat, aturan berdebat dan sebagainya. Saya kira anak-anak sudah bisa menerjemahkan apa yang sudah kita pelajari, anak-anak pelajari, kemudian melihat fenomena debatnya. Ya, ada yang menimpali, ada yang bertanya, ada yang saling pikir dan sebagainya. Itu bagian dari unsur debat yang ada di sana. Ya, tentunya ada kalau berkaitan dengan debat itu, ya ada strukturnya. Sebelum ke sana, teman-teman, saya ingin mengkonfirmasi tentang kehadiran hari ini, teman-teman. Dari 25 anak saya di 11 yang hari ini kiranya sudah bersiap. Ya, saya panggil nomor 11. Silakan mengonfirmasi kehadiran. Alamsa, Mal Zaki, Alif Zaki, Arkan, William, izin. Panggilannya Alam. Danis, debat. Berdasarkan yang saya pahami, debat itu adalah salah satu usaha kita untuk mempertahankan argumen atau keyakinan yang kita miliki atas satu pendapat dalam satu diskusi. Dalam satu diskusi itu perlu digarisbawahi. Ya, diskusi. Jadi dalam diskusi itu ada Ada pendapat, ada pro, ada satu bagian yang kontra. Ya, bertukar pendapat, bertukar pikiran dalam satu diskusi. Ada satu bagian yang pro, ada bagian yang kontra. Dalam pro dan kontra itu menyampaikan debat itu ada unsur-unsurnya. Ya, ada yang bisa membantu, ada yang recall kembali terkait dengan apa itu moderator. Ada moderator, MC, audiens, Peserta debat, panelis, moderator, timekeeper. Oke, itu bagian-bagian pada saat kita akan melakukan debat. Oke ya. Oke, yang pertama moderator. Hari ini yang berikan sebagai moderator siap? 2 orang? Oke. Yang kedua timekeeper siap? Yang ketiga peserta debat. Halo peserta 1. 2. Halo 2. Sudah pakai saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ustaz Haji selaku pendamping kita, dan yang terhormat para hadirin sekalian yang sudah hadir di sidang pada hari ini, dan juga yang terhormat para calon presiden dan wakil presiden. Kita perlu lama-lama lagi, mari kita menuju babak pertama, yaitu pembacaan visi misi. Baik, pembacaan visi misi boleh dibacakan oleh capres nomor urut pertama, capres nomor 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Saudara-saudaraku, perlu diingat, ekonomi adalah sebuah negara adalah suatu hal yang sangat fundamental. Sejahtera tidak hanya masyarakat, salah satunya bergantung kepada ekonomi dan juga pemerintahan. Jadi, pemerintahan dapat mengatur ekonomi negara dengan cara salah satunya adalah dengan prinsip kami, yaitu prinsip keadilan.
keadilan sebagai prinsip utama agar apa yang dibangun oleh negara itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Perubahan, amin. Perubahan, amin aja dulu. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan kepada papan kedua untuk membacakan visi dan misi. Baik. Kita akan lanjutkan ke babak kedua, yaitu pertanyaan dan sanggah. Di babak kedua ini, setiap paslon akan memiliki kesempatan bertanya kepada masing-masing paslon. Kesempatan bertanya selama 1 menit dan menjawab selama 1 menit 30. Baik. Untuk paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk bertanya ke paslon nomor urut 3. Terima kasih. Oke, untuk paslon nomor 3, dengan visi misi IKN akan dipercepat dengan dana sekarang yang memang sudah digunakan APBN yang lumayan besar. Apakah akan mengeluarkan uang APBN lagi dengan dana negara yang akan dikeluarkan dengan sekian banyak lagi untuk mempercepat pembangunan IKN? Tentunya kami akan mengambil APBN yang pastinya itu untuk kepentingan rakyat juga dan keadilan semata. Tapi mempercepat pembangunan IKN itu tidak secepat itu. Seperti yang kita lihat Amerika yang memindahkan New York sebagai ibu kotanya pada 1970, memindahkannya ke Washington DC. Itu membutuhkan waktu 30 tahun untuk memindahkannya. Pak Prabowo selalu menyembarakan bahwasanya pemerintahan di Indonesia yang sekarang sudah baik, khususnya pemerintahan bidang ekonomi. Dan hal itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Namun menurut data ada Indonesia berada di peringkat ke-6 negara termiskin di ASEAN dan dengan tingkat kemiskinan 9,5%. Kalau boleh tahu, coba Pak Prabowo jelaskan apa yang tidak bagus dari pemerintahan ekonomi sekarang dan hal apa yang ingin diperbaiki, serta terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi. Terima kasih. Anies Mohaimin, wani menang. Anies Mohaimin, wani menang. Anies Mohaimin, wani menang. Baik, untuk meningkatkan ekonomi kita, yang kita sekarang berada di nomor 6 negara termiskin di ASEAN, kita akan melakukan pemberdayaan UMKM, penguatan kooperasi dan desa untuk pemerataan keuangan, akses finansial untuk rakyat miskin akan kita perlakukan, pemberdayaan petani dan nelayan secara merata, peningkatan pendapatan buruh dan pekerjaan informal, pengembangan industri kreatif dalam bidang teknologi juga. Terpesona, aku terpesona, memandang perubahan dunia yang tahu, aku terpesona, aku terpesona, memandang perubahan dunia yang tahu. Pak Prabowo kan mempunyai program tentang makan siang gratis. Yang pertanyaan saya adalah, apakah hanya makan siang saja, bagaimana dengan sarapan dan makan malam? Apakah masyarakat harus lanjut puasa sampai makan siang berikutnya dan bisa makan lagi? Atau bagaimana? Kedua sudah selesai. Selanjutnya adalah babak ketiga. Babak ketiga, pertanyaan dari tim sesal. Akan saya bacakan ulang peraturannya, yaitu 1 menit untuk membaca pertanyaan dan 1 menit 30 detik untuk menyampaikan jawaban. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Khairu Indranala. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Seperti yang kita tahu, bahwasanya dalam melaksanakan suatu pemerintahan, kepemimpinan harus ada yang namanya etika. Etika pembangunan, etika pemerataan, etika ekonomi, dan yang juga harus diperhatikan adalah etika dalam menggunakan APBN dan APBD itu. Salah satunya adalah dalam bentuk bansos. Kepada pasangan calon nomor urut 2, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, sebagai presiden yang memiliki kehormatan, etika, dan bermartabat, ketika bapak melihat ada bansos yang dimana itu adalah sesuatu yang krusial yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat,
seluruh Indonesia. Namun ketika ada politisi atau bahkan ketua partai yang mempolitisasi bansos itu, yang dimana itu harusnya adalah uang APBD dan APBN namun dipolitisasi, sebagai presiden yang memiliki kehormatan, apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Terima kasih. Oke, silakan masuk nomor 22 untuk tidak pertanyaan. Order lagi silakan Bapak berbicara. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Untuk bansos, kami akan meningkatkan bansos kepada masyarakat yang memang tidak tercukupi kebutuhannya. Namun kami akan memberantas siapapun yang akan mengkorupsi ataupun memotong adanya bansos, seperti kejadian yang seperti dahulu saat COVID. Kementerian Sosial mengkorupsi sebanyaknya ribuan bansos, akan kami berantas habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Bat, saya hanya seorang rakyat biasa. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1. Jadi pada tahun 2019-2020 APBD ada anggaran janggal, lem iPhone 82 miliar, ballpoint 124 miliar, yang melebihi anggaran komputer yang hanya 121 miliar. Bagaimana penjelasan Bapak tentang anggaran tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Farel. Baik, kita jelaskan bahwasannya pada tahun 2019 sampai 2020 merupakan awal mula adanya COVID-19. Dan kami, Provinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu-satunya provinsi yang berhasil menaikkan ekonomi kami, padahal pada masih zaman pandemi. Dan kami membantah tentang adanya tuduhan-tuduhan korupsi dan lain sebagainya, karena kami di sini menjunjung prinsip tinggi prinsip keadilan dan juga kejujuran. Mari kita jaga semangat demokrasi kita, kolaborasi untuk masa depan yang lebih baik, demokrasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi tujuan kita, bahwa anak-anak semuanya ada kemauan, kemajuan, berani berdiskusi, berani mengutarakan pendapat, berani untuk berbicara, berani mengungkapkan sesuatu yang sekiranya itu menjadi pikiran, menjadi undang-undang, menjadi keingintahuan dan sebagainya. Itu semua disampaikan, dan itu menjadi tujuan kita, bagaimana kita menjalankan, melakukan debat hari ini. Ya, teman-teman, itu ya semuanya. Ada dari paslon 1 yang menjiwai sekali bagaimana peran Pak Anies Baswedan, dan saya tunggu dari yang kedua tadi. Ini mana? Saya belum muncul ya? Oke, nggak apa-apa. Biasa tidak apa yang sampaikan. Yang ketiga dengan ya Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Sof, dengan kemudian keilmuannya yang tinggi, menyampaikan suatu hal yang luar biasa juga. Audien, nah ini yang kemudian berbeda. Kalau yang kita lihat di beberapa debat itu kan, ya audien hanya maju suara, ini mengungkapkan pendapat, ini berbicara, ini menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, yang sekiranya itu menjadi tujuan kita, bagaimana anak-anak mampu menyampaikan, berani mengungkapkan, dan juga bisa mengolah kata-kata untuk menyampaikan pendapat kepada mereka berada di depan. Sekali lagi, yuk kita berikan aplaus ya. Dan apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya tentunya kalau bisa kita simpulkan bersama-sama, sekiranya apa yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Ada yang bisa, Mas, ada yang
beda-beda pilihan tapi tetap satu, yakni untuk Indonesia maju tahun 2045. Ada lagi terkait dengan diskusinya atau debatnya itu terkait dengan isinya. Yuk, ada yang lagi? Atau dari paslon yang ada berdebat? Menurut saya kalau misalnya dari debat yang telah kita lakukan, argumen yang telah disampaikan oleh tiap-tiap calon itu sudah disampaikan dengan baik. Untuk penyampaiannya sudah dimengerti dan kita audiens itu bisa menangkap poin-poin dari argumen masing-masing paslon. Dan kalau menurut saya itu dari masing-masing paslon ini sudah benar-benar menghayati dari peran mereka. Selanjutnya menurut saya kesimpulan dari perdebatan ini adalah meskipun dari berbagai paslon mau dari nomor 1, 2, 3 semuanya itu menginginkan satu, yakni perkembangan Indonesia supaya bisa menjadi lebih maju ke depan. Ke dalam sebuah, saya yakin anak-anak sering membaca ayat ini dalam surat Al-As ya. Dan di ayat pertama berbunyi apa? Demi masa, ya kan? Demi masa, demi waktu yang tidak terhingga. Terus kemudian di ayat kedua, ya sesungguhnya manusia dalam kerugian, ya kecuali mereka-mereka yang apa? Memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang benar, yang hak, dan juga ya watawasau bis. Ya itu. Jika kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang kebenaran, ya yang hak, dan juga kita melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan sabar dengan sesuatu hal yang kebenaran. Ya makanya dan untuk penutup hari ini teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ya kiranya sebagai bentuk apa yang sekiranya anak-anak dapati dari kegiatan yang kita lakukan semuanya, nanti saya bantu ya mas ya, dibagikan terkait dengan pendapat kalian terkait dengan isi dari debatnya, terkait dengan apa yang kita lakukan, kemudian isi kesimpulannya, dan sedikit kalian memberikan apa? Memberikan ulasan ya 1-2 kalimat terkait dengan apa yang kita lakukan. Semuanya saja, baik itu yang berperan sebagai paslon 1, 2, 3 sebagai moderator, timekeeper, apa namanya, dokumentasi atau tim support yang ada di sini. Ya, tuliskan dan hanya waktu 2-3 menit ke depan selesai dikumpulkan lagi. Kita dibantu silakan tuliskan. Jangan lupa nanti dikumpulkan. Ya, yang di belakang, mana ke depan? Siapa? Siapa? Nanti yang mau menyiapkan. Saya mau. Ayo silakan. Oke teman-teman, berakhir sudah simulasi debat presiden di kelas 10 saat ini. Akhirnya berjalan secara seru, menarik, menegakkan, panas, memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana sih cara untuk berdebat itu dilaksanakan, timeline untuk berdebat, dan tentunya setelah berdebat itu tadi kita mendapatkan ilmu baru yang tentunya menambah wawasan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai debat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Vamos!